Gadis ini menangis sedih mengetahui orang yang ia cintai akan pergi ke medan perang, kemudian berkata jika perang ini berakhir maka mereka harus menikah. Namun Hamir tak berani berjanji karena misi berbahayanya ini bisa saja menewaskannya. Tapi ayah si gadis datang dan malahan mengatakan kalau kalian berdua harus menikah sebelum Hamir pergi untuk berperang. Semua ini terjadi setelah sebelumnya. Di saat Hamir hendak pergi, seorang ibu maju dengan wajah penuh amarah dan duka. Anak sulungnya tewas dibunuh tentara Tuklak. Namun dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia masih memiliki 2 anak lagi dan mereka akan ikut bertarung di sisi Hamir. Keberanian itu menular. Satu demi satu rakyat maju, menyatakan kesediaan mengangkat senjata. Sosok Hamir yang gagah berani telah menggerakkan hati mereka. Dari yang sebelumnya mencela, kini mereka berdiri di belakangnya. Melihat rakyatnya bersatu, Raja Duhaji diliputi rasa malu. Ia pun menyatakan akan ikut berperang, namun Hamir menolak. Ia hanya meminta sebagian kecil pasukan Somnat, Duhaji dan pasukan yang tersisa harus menjaga kerajaan. Jika Hamir gagal membunuh Zafar, setidaknya Somnat masih punya harapan bertahan. Hamir pun berangkat. 4 sahabat setianya ikut bersamanya. Di perbatasan hutan, langkah mereka terhenti oleh suara yang mereka kenal. Raja sengaja datang untuk menemui Hamir. Ia marah karena Hamir pergi tanpa berpamitan. Hamir sadar misinya nyaris mustahil. Ia tak ingin Raja bersedih jika ia tak pernah kembali. Namun Raja yakin Hamir akan pulang dengan selamat. Ia meminta satu hal. Setelah semua ini berakhir, mereka harus menikah. Hamir tak berani berjanji, tapi jika ia kembali dengan kemenangan, ia akan menjadikan Raja istrinya. Saat suasana menjadi emosional, Fekdaji muncul. Alih-alih marah, ia justru kagum pada keberanian Hamir melawan bangsa Tuklak dengan pasukan seadanya. Fekdaji pun memutuskan bergabung. Namun ada satu syarat. Sebelum berangkat ke medan perang, Hamir harus menikahi Rajal. Malam itu di tengah hutan, pernikahan digelar secara sederhana. Malam paling membahagiakan bagi Hamir dan Rajal. Namun keesokan paginya, Hamir harus meninggalkan istrinya yang baru semalam ia nikahi. Rajal memohon kepada ayahnya agar Hamir dan semua yang berangkat bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, puluhan ribu pasukan Tuklak mulai bergerak menuju Somnat. Menyadari mereka kalah jumlah, kalah persenjataan dan kalah pengalaman, Fekdaji berusaha membakar semangat pasukan. Meski sebagian besar hanyalah rakyat biasa yang belum pernah berperang, Fekdaji yakin kemenangan masih mungkin diraih. Saat pasukan Tuklak di bawah komando Kazi memasuki jalur hutan sempit, mereka dihadang oleh 2 sosok saja, Hamir dan Fekdaji. Keduanya memperingatkan pasukan Tuklak untuk mundur jika masih ingin hidup. Kazi tidak gentar, menghadapi 2 orang bukan ancaman baginya. Namun yang tidak mereka sadari, pasukan Somnat telah mengepung mereka dari kedua sisi hutan. Karena serangan mendadak di jalur hutan, pasukan pertama Tuklak berhasil dihancurkan. Kemenangan itu membakar semangat pasukan Somnat. Mereka yakin dengan taktik perang gerilya dan pemanfaatan medan, kemenangan masih mungkin diraih. Namun di balik optimisme itu ada kegelisahan. Mereka tahu Zafar bukan lawan biasa, ia licik dan tak pernah kehabisan cara. Benar saja, Zafar